Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari tanggal 15 Juni 2023, kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus, karena senantiasa kita terbukti mengalami kasih setia Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan, tidak pernah berhenti untuk mulut kita berkata syukur, terima kasih kepada Tuhan. Dengan kata bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, feedbacknya Tuhan makin nyata, yaitu kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Karena memang Tuhan senang harus dipuji, kenyataannya dengan hati yang tulus, kita dengan hati yang bersih, kita cinta Yesus, kita muliakan Tuhan, dan kita selalu bersyukur, terima kasih buat semua anugerah kasih setia Tuhan. Dan kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, maka perkataanmu aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, kata Tuhan. Aku Tuhan menaruh firman Tuhan ke dalam mulut kita. Dan saya Pastor Yakob Rahmat, saya mau menyanyi, maka firmanmu Bapa, perkataanmu Bapa, ku selalu taruh dalam hati kita. Dalam hati ada firman, mulut kita keluar firman, bukan keluar kutuk, ya. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, saya mau baca kitab Yakobus juga ada kata demikian, saudara, yang berkaitan mulut. Makanya kata tema firman Tuhan, aku menaruh firmanku ke dalam mulut. Jadi Tuhan itu dari sejak awal, supaya kita hidup kudus, mulut kita harus benar di hadapan Tuhan. Bukan mulut kita keluar untuk yang kacau-kacau, kacau balau, mulut keluar kutuk seperti Yakobus pasal 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh Bapak Ibu. Mohon maaf, dalam nama Yesus mari mulut kita memuji nama Tuhan. Kok yang lalu mulut kita dipergunakan untuk provokator, untuk mengutuk, memaki orang bertobat dalam nama Yesus. Saya juga bertobat, setiap kita harus sama-sama bertobat supaya mulut kita memuji. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan berubah. Tidak boleh itu. Jadi mari mulut lidah kita untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan ada dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan, sehingga mulut kita memuji nama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian, maka perkataanmu Bapa ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Maka berkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Dalam hatiku, Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, amin, haleluya, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkan aku akan firman-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran
kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai gembala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Firman-Mu Bapa ku simpan, ku taruh dalam hatiku. Ajarkan aku setia dan taat pada firman Tuhan. Sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk membaca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salah gilaku Bapa. Sucikanlah hatiku, ya Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau Bapa-Ku, juru selamatku, aku masuk ke surga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, biar pagi ini hati kami diisi dengan kuasa firman Tuhan. Kalau hatiku penuh dengan firman Tuhan, maka dalam mulutku pakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kalau kami semua anak-anak-Mu Bapa masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 15 Juni 2023, kita bersyukur semua karena rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara, selalu saya bersyukur, terima kasih. Saya tidak pernah sakit sekejap jadi hamba Tuhan. Saya percaya para hamba-Mu Tuhan sama seperti yang saya alami, tidak pernah sakit, selalu sehat. Ini bukti nyata karena kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Biar makin hari kita selalu diisi dengan firman Tuhan, sehingga kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, mulut kita senantiasa memuji akan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan. Kata firman Tuhan tadi dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi artinya kalau hati kita tidak ada firman, berarti diisi dengan perkara-perkara kedagingan, diisi dengan provokasi manusia, diisi dengan suara iblis. Tidak ada firman. Kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan, berarti tidak akan ada kebenaran Tuhan. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan, pasti tidak ada kebenaran dalam hidup kita, maka kita cenderung berbuat dosa. Nah, berbuat dosa artinya melanggar firman, dan berarti kita berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu mari senantiasa saya atas rahmat anugerah Tuhan, pagi malam, dan sejak 1 Januari 2021, sejak terjadi COVID sampai sekarang, terus atas izin perkenanan Tuhan, beritakan firman dari mulut saya memuji nama Tuhan.
Dari mulut saya baca firman Tuhan, hati saya isi dengan firman Tuhan, dan hati saya penuh dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita berperilaku apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 51. Saya membaca dari ayat 9 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang menemukan Rahab yang menikam Nalbaga sampai mati? Kita dipakai Tuhan sebagai tangan-tangan Tuhan. Terjaga, terjaga. Mari kita berjaga dan berdoa. Berjaga berkaitan dengan baca firman Tuhan. Berjaga kita renungkan firman Tuhan. Sehingga mulut kita, hati kita penuh dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan mau pakai hidup ini. Karena ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang mengerikan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang. Hanya dengan kuasa firman Allah berkata, hai laut kosong, laut terberau. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, laut terberau dengan perintah Tuhan saja. Tongkat Musa dipukul 2 kali, laut terberau terbelah. Ini terbukti kuasa firman. Ayat yang ke-11, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak diburukan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dari dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan segala tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pencemar pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab dia tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Biarlah anak-anak kita, keluarga kita semua, termasuk kita semua, akan menjadi murid Tuhan. Kita semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan besarlah kesejahteraan kita diberkati Tuhan. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menuju engkau, ia akan rebah melawan engkau. Apapun kalau kita yang terjadi dalam hidup kita, kalau Tuhan Yesus bersama kita, ada penyertaan yang sempurna. Siapapun yang menyembuh kita akan rebah melawan kita, karena kita bersama Yesus, ada penyertaan Tuhan. Ayat 16, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya, tapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkan. Amin. Dialah pencipta kita, pencipta segala-galanya, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, dahsyat. Ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Jadi senantiasa kita disertai Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Maka oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan itu ajaib, dia sempurna, dia senantiasa bersama kita. Saya mau ulangi saudara, ya, ini saya ada kekeliruan baca, ya, dari pasal 51 saya ulangi. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang menemukan Rahab yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengirimkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirang dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut? Terhadap manusia memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau merupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga kau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amar orang-orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amar orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharubikan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Amin. Tuhan sanggup saudara, yang mengharubikan laut, gelombang-gelombang semua ribut, bisa dibikin tenang sama Tuhan. Lihat, saya teringat waktu murid-murid itu
murid-murid Tuhan ya di Danau Tiberias naik kapal, terjadi angin ribut ya, sehingga hampir tenggelam, air sudah masuk ke dalam. Tapi Yesus berkata, tenang angin ribut, semua tunduk kepada otoritas Tuhan karena firman. Maka pentingnya hati kita penuh dengan firman, sehingga kalau hati kita penuh dengan firman, ada kuasa di dalam kehidupan kita. Kita sampaikan mulut kita akan memuji Tuhan. Mulut menyampaikan firman Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Ayat 16, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau di dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau dan umatku. Amin. Kalau hidup kita di dalam firman Tuhan, mulut kita keluar firman, maka Tuhan berkata, engkau adalah umatku, kita adalah milik dari Tuhan Yesus. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, dan hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkan tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak yang dibesarkannya tidak ada yang menyebang tangannya. Kedua hal yang telah menimpa engkau, siapa akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan padang, siapa akan menghibur engkau? Siapa yang dapat menghibur kita kalau bukan Tuhan Yesus, pembela kita? Ayat 20, anak-anakmu sudah terentang kelusuan di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikan ke tangan orang menindas engkau. Orang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu, maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat di atas. Amin. Penyertaan Tuhan menyertai kita. Bukankah Tuhan yang mungkin laut, air samudera, semua Tuhan yang punya kuasa. Yang penting mari kita hidup di dalam firman. Hati kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga mulut kita keluar dengan firman, bukan keluar kutuk, tapi mulut kita memuji akan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua, hiduplah di dalam firman Tuhan. Dan hari-hari kita senantiasa di dalam firman Tuhan, karena Tuhan berkata sebagai terakhir di 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, menyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan taat kepada firman Tuhan. Ini ayatnya sebagai bukti ketaatan saya kepada firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dan ternyata firman Tuhan juga pada pagi hari buat kita semua dan buat saya. Kata Tuhan, temanya, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Jadi benar-benar atas izin Tuhan, saya setiap pagi dan malam, mulut saya memujiakan Tuhan, dan mulut saya membaca firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak Ibu tolong mendengarkan firman Tuhan dari YouTube, dari saya, termasuk dari para hamba Tuhan, bisa dikirim, siarkan kepada teman yang lain, supaya mereka juga ada firman Tuhan, sehingga mereka diselamatkan oleh karena firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Maka perkataanmu telah men. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku taruh dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Maka perkataanmu telah, firman-Mu Bapa selalu ku simpan, ku taruh dalam hatiku. Amin. Haleluya. Supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa kepada Engkau. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Biar kita berjaga dan berdoa. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Cinta Yesus bukan hanya di mulut, tapi dari hati kita keluar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.